Lanjut dengan persidangan. Cek. Oke, silakan Ibu Kusumayati. Baik ya, kita yang perkara pidana nomor 143/Pit B/2024 atas nama terdakwa Kusumayati dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Ibu Kusumayati sehat hari ini? Sehat ya. Baik, hari ini adalah agendanya masih dengan tuntutan dari Ibu Jaksa ya. Jadi gimana? Tuntutannya apakah sudah selesai? Sudah selesai ya, siap dibacakan ya. Ini mau dibagikan dulu apa dibacakan dulu? Dibacakan dulu. Baik, kalau mau dibacakan mau keseluruhan? Ya, biar tertanyakan kepada penasihat hukum yang sifatnya pengembangan seperti dakwaan. Kalau ada keterangan saksi yang nggak dibantah Ibu nggak usah dibaca. Sepakat? Sepakat ya. Baik, silakan Ibu Jaksa. Surat keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada sebagai berikut. Keterangan saksi pertama, saksi Stefani Sugianto sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Kedua, saksi Dandi Sugianto, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Ketiga, saksi Edi Budiono, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Empat, saksi Joni Alam Nenggolan, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. 5. Saksi Nyi Raden Kania Nursanti, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. 6. Keterangan saksi Verlin Sugianto, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. 7. Saksi Suhendi, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Keterangan ahli 1. Ahli hukum perusahaan Dr. Subani SHMH, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. 2. Ahli hukum pidana Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang SHMH, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Alat bukti surat dalam perkara ini yaitu berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 2706-DTF-2022 tanggal 26 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Saksi yang meringankan dan ahli yang meringankan. 1. Saksi Liliana, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. 2. Saksi Andi Wijaya, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. 3. Ahli pidana Dr. Hasanain Haikal SIM Hum, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Keterangan terdakwa sendiri sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Kemudian saksi verbalisan. 1. Saksi Rindarto, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. 2. Saksi Muhtar Nasir, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. 3. Saksi Fahri Nugroho, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. 4. Saksi Putri Wulandari, keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dari poin A sampai dengan poin N sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Analisa fakta. Dalam kesempatan ini perkenankan kami menguraikan fakta-fakta yuridis dalam persidangan perkara ini. Fakta-fakta yuridis dimaksud diperoleh dengan menganalisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan serta mencari persesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya dari masing-masing alat bukti sehingga dapat dikonstruksikan fakta-fakta yang memenuhi rumusan ketentuan pasal 183 KUHP yang pada giliran berikutnya dapat dijadikan acuan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas dasar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti sebagai berikut, bahwa benar terdakwa menikah dengan almarhum Sugianto dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu almarhum Hendi Utomo, Dandi Sugianto, Stefani Sugianto, dan Verlin Sugianto. Bahwa benar ketika terdakwa menikah dengan almarhum Sugianto tidak ada perjanjian harta kekayaan. Bahwa benar selama pernikahan antara terdakwa dan almarhum Sugianto ada harta gonogini yang diantaranya berupa
rumah, kendaraan roda 4, tanah, dan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, serta aset lainnya. Bahwa benar ketika akan mendirikan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, terdakwa meminta saksi Edi Budiono untuk meminjam namanya sebagai syarat pendirian PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika. Bahwa atas permintaan terdakwa, saksi Edi Budiono menyetujui namanya digunakan untuk mendirikan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika dengan seolah-olah pemegang saham sebanyak 20%. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2012, Sugianto meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang ahli waris, yaitu terdakwa, saksi Dandi Sugianto, saksi Stefani Sugianto, dan saksi Ferlin Sugianto. Bahwa benar setelah Sugianto meninggal, terdakwa atas sepengetahuan saksi Dandi Sugianto dan saksi Ferlin Sugianto membuat surat pernyataan dan keterangan ahli waris di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. Bahwa benar dalam rangka pembuatan surat pernyataan dan keterangan waris tersebut, menurut terdakwa menyuruh Alen yang merupakan pegawai PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, di mana Alen sudah meninggal dunia. Bahwa benar setelah surat pernyataan dan keterangan waris selesai yang menurut terdakwa dibuat oleh Alen, ada kolom yang harus ditandatangani oleh terdakwa, saksi Dandi Sugianto, saksi Ferlin, dan saksi Stefani Sugianto. Bahwa benar selanjutnya surat pernyataan dan keterangan waris ditandatangani pertama oleh saksi Ferlin Sugianto, lalu saksi Dandi Sugianto, dan terdakwa. Bahwa benar untuk kolom tanda tangan saksi Stefani Sugianto ditandatangani oleh orang yang menurut terdakwa, saksi Ferlin Sugianto, lalu saksi Dandi Sugianto tidak mengetahui siapa yang menandatangani kolom nama Stefani Sugianto. Bahwa benar surat pernyataan dan keterangan waris yang diketahui Camat Karawang Barat dengan nomor 47/7 tanggal 27 Februari 2013 dan diketahui Lurah Nagasari nomor 470/17 tanggal 28 Februari 2013, bahwa benar surat pernyataan dan keterangan waris yang ada tanda tangan Stefani Sugianto dipalsukan kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan notulen rapat umum pemegang saham PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika oleh terdakwa. Bahwa benar dengan dasar surat pernyataan dan keterangan waris terdakwa, saksi Dandi Sugianto dan saksi Ferlin Sugianto mendatangi saksi Nyi Raden Kania Nursanti selaku notaris dengan tujuan untuk membuat notulen rapat umum pemegang saham. Bahwa kemudian saksi Nyi Raden Kania Nursanti, terdakwa, saksi Dandi Sugianto, dan saksi Ferlin Sugianto mendiskusikan isi apa yang akan dituangkan dalam notulen rapat umum pemegang saham. Bahwa setelah dilakukan diskusi, terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Ferlin sepakat isi dari notulen rapat umum pemegang saham, yaitu para ahli waris telah sepakat dan setuju untuk memberikan seluruh saham-saham yang didapatnya dari almarhum Sugianto sejumlah 40% saham kepada Tuan Dandi Sugianto. Bahwa benar kemudian saksi Nyi Raden Kania Nursanti selaku notaris membuat konsep notulen rapat umum pemegang saham yang kemudian konsep tersebut diserahkan kepada terdakwa, saksi Dandi Sugianto, dan saksi Ferlin untuk ditandatangani oleh para pihak. Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Ferlin menyerahkan konsep notulen rapat umum pemegang saham yang sudah ditandatangani oleh terdakwa, saksi Dandi, saksi Ferlin, dan saksi Edi Budiono. Bahwa benar saksi Edi Budiono tidak pernah menandatangani notulen rapat umum pemegang saham dan tanda tangan saksi Edi Budiono yang tertera dalam notulen rapat umum pemegang saham bukan merupakan tanda tangan saksi Edi Budiono. Bahwa benar selanjutnya notulen rapat umum pemegang saham oleh terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Ferlin diserahkan kepada saksi Nyi Raden Kania Nursanti selaku notaris. Bahwa benar di samping menyerahkan notulen rapat umum pemegang saham, terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Ferlin menyerahkan dokumen berupa A. Salinan akta pendirian PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika. B. Kopi legalisir surat keputusan Menteri Kehakiman perihal PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika. C. Kopi KTP para saksi. D. Kopi legalisir surat pernyataan dan keterangan ahli waris pada tanggal 27 Februari 2013 nomor 470/7 tanggal 28 Februari 2013. Bahwa benar dengan dasar dokumen-dokumen tersebut di atas, terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Ferlin meminta kepada saksi Nyi Raden Kania Nursanti selaku notaris untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika. Bahwa benar kemudian atas permintaan terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Ferlin, saksi Nyi Raden Kania Nursanti selaku notaris membuat akta-akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika dengan nomor 5 tanggal 4 September 2013
Yang isi dari akta adalah para ahli waris telah sepakat dan setuju untuk memberikan seluruh saham-saham yang didapatnya dari almarhum Sugianto sejumlah 40 saham kepada Tuan Dandi dan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa benar setelah saksi Nyi Raden Kania Nursanti selaku notaris membuat akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika dengan nomor 5 tanggal 4 September 2013, kemudian saksi Nyi Raden Kania Nursanti memberitahukan kepada terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Verlin bahwa surat pernyataan dan keterangan waris di notaris yang dibuat tidak berlaku bagi golongan Tionghoa, bahwa surat keterangan waris untuk golongan Tionghoa harus dibuat di notaris. Bahwa benar, kemudian terdakwa saksi Dandi dan saksi Verlin meminta kepada saksi untuk dibuatkan surat keterangan waris. Bahwa benar sebelum saksi Nyi Raden Kania Nursanti selaku notaris membuat surat keterangan waris terlebih dahulu, saksi mengecek perihal wasiat almarhum Sugianto ke Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa benar dari hasil pengecekan ternyata belum ada surat wasiat almarhum Sugianto. Bahwa benar sebelum saksi Nyi Raden Kania Nursanti selaku notaris membuat surat keterangan waris, terdakwa saksi Dandi, saksi Verlin terlebih dahulu ada menandatangani akta pernyataan di mana pada waktu terdakwa saksi Dandi dan saksi Verlin menandatangani akta pernyataan dilakukan di hadapan saksi selaku notaris. Bahwa benar untuk tanda tangan saksi Stefani tidak menandatangani akta pernyataan di hadapan saksi dengan alasan menurut terdakwa saksi Stefani sedang ada kesibukan di Jakarta. Bahwa benar kemudian terdakwa membawa akta pernyataan dengan alasan untuk ditandatangani oleh saksi Stefani. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa saksi Dandi, saksi Verlin memberikan akta pernyataan sebagai syarat pembuatan surat keterangan waris dan ternyata saksi Stefani sudah menandatangani akta pernyataan tersebut. Bahwa kemudian saksi membuat surat keterangan waris nomor 2 tahun 2021 dengan pembagian terdakwa selaku istri almarhum Sugianto mendapat 50%, sedangkan saksi Dandi, saksi Verlin, saksi Stefani masing-masing mendapat 1/8 bagian. Bahwa benar setelah akta nomor 2 selesai dibuat, kemudian diambil oleh saksi Dandi dan saksi Verlin dan dibayar oleh saksi Dandi dengan tanda bukti pengambilan ditandatangani oleh saksi Dandi. Bahwa benar terkait jual beli saham antara saksi Edi dan saksi Verlin, saksi Verlin tidak datang, yang datang hanya saksi Edi, sehingga oleh saksi Nyi Raden Kania Nursanti tidak dikeluarkan nomor akta jual beli sehingga jual beli tersebut tidak jadi. Bahwa pada tahun 2018 terdakwa saksi Dandi, saksi Verlin datang kepada saksi Nyi Raden Nursanti selaku notaris dan meminta perubahan anggaran dasar perusahaan. Bahwa isi dari perubahan anggaran dasar yaitu pengangkatan Dandi Sugianto selaku direksi. Bahwa benar ketika terdakwa saksi Dandi dan saksi Verlin meminta untuk dibuatkan akta nomor 5 nomor 2 datang ke kantor saksi tidak melalui telepon. Bahwa terdakwa saksi Dandi dan saksi Verlin selalu aktif ketika pembuatan akta nomor 5 dan akta nomor 2. Bahwa saksi Stefani tidak pernah menandatangani surat pernyataan dan keterangan waris dari Kelurahan Nagasari dan tidak pernah menghadiri rapat umum pemegang saham serta tidak pernah menyatakan bahwa para ahli waris telah sepakat dan setuju untuk memberikan seluruh saham-saham yang didapatnya dari almarhum Sugianto sejumlah 40 saham kepada Tuan Dandi sebagaimana termuat dalam notulen rapat umum pemegang saham dan tertuang dalam akta nomor 5 tanggal 4 September 2013. Bahwa benar perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta, yaitu akta nomor 5 tanggal 4 September 2013, tidak hanya dilakukan oleh terdakwa, melainkan dilakukan bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Dandi serta oleh saksi Verlin. Bahwa benar tanpa ada peran dari saksi Dandi serta saksi Verlin, maka perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta, yaitu akta nomor 5 tanggal 4 September 2013, tidak akan terjadi. Bahwa dengan adanya rangkaian pemalsuan tersebut di atas telah menimbulkan suatu hak atau perikatan, yaitu saksi Dandi dan saksi Verlin yang tadinya tidak memiliki saham menjadi memiliki saham dengan cara awalnya menggunakan tanda tangan palsu saksi Stefani Sugianto. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli yang meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa tidak perlu kami pertimbangkan karena kesaksian sama sekali tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan di mana terdakwa telah didakwa dengan
dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 263 ayat 1 atau kedua pasal 263 ayat 2 KUHP atau ketiga melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP. Oleh karena dakwaan kami berbentuk alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan ketiga pasal 266 ayat 1 KUHP. Dengan unsur dan analisa sebagai berikut. Unsur barang siapa, bahwa perumusan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa Kusumayati selama persidangan berlangsung, terdakwa Kusumayati adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Kusumayati, sehingga berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa Kusumayati harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 2. Unsur menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas dasar keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti bahwa pada tanggal 4 September 2013 telah terjadi tindak pidana menyuruh masukkan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu ke dalam suatu akta yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Verlin, yaitu keterangan yang tertuang dalam notulen rapat umum pemegang saham berupa keterangan para ahli waris telah sepakat dan setuju untuk memberikan seluruh saham-saham yang didapatkan dari almarhum Sugianto sejumlah 40 saham kepada Tuan Dandi Sugianto, yang kemudian keterangan yang terdapat dalam notulen rapat umum pemegang saham tersebut oleh terdakwa, saksi Dendi, dan saksi Verlin dimasukkan ke dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika nomor 5 tanggal 4 September 2013 dengan menyuruh saksi Raden Kania Nursanti selaku notaris bahwa awalnya terdakwa sudah menikah dengan almarhum Sugianto dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu almarhum Dandi, Stefani, dan Verlin Sugianto, dan selama pernikahan tersebut diperoleh harta kekayaan berupa rumah, kendaraan roda 4, dan tanah, dan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika serta aset lainnya. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2012 Sugianto meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang ahli waris, yaitu terdakwa selaku istri dengan saksi Dandi, saksi Stefani, dan saksi Verlin selaku anak kandung. Setelah Sugianto meninggal, terdakwa membuat surat pernyataan dan keterangan ahli waris di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat dengan menyuruh Alen yang merupakan pegawai PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, dan sekarang Alen sudah meninggal dunia. Setelah surat pernyataan dan keterangan ahli waris selesai dibuat, ada kolom yang harus ditandatangani oleh terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Stefani, serta saksi Verlin. Kemudian terdakwa dan saksi Dandi serta saksi Verlin menandatangani surat pernyataan dan keterangan ahli waris tersebut, sementara saksi Stefani tidak pernah menandatangani surat tersebut. Adapun tanda tangan saksi Stefani yang tertera dalam surat pernyataan dan keterangan ahli waris adalah tanda tangan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan sepengetahuan saksi Dandi dan saksi Verlin, karena saksi Dandi dan saksi Verlin Sugianto mengetahui bahwa saksi Stefani berada di Surabaya, tetapi dalam surat pernyataan dan keterangan waris ada tanda tangan saksi Stefani Sugianto. Bahwa kemudian atas dasar keterangan waris yang diketahui Camat Karawang Barat nomor 470 tanggal 27 Februari 2013 dan diketahui oleh Lurah Nagasari nomor 470/17 tanggal 28 Februari 2013, terdakwa saksi Dandi dan saksi Verlin membuat notulen rapat umum pemegang saham PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, di mana sebelum membuat notulen rapat umum pemegang saham, terdakwa saksi Dandi dan saksi Verlin terlebih dahulu melakukan konsultasi atau berdiskusi dengan saksinya Raden Kania Nursanti selaku notaris untuk menentukan isi dari notulen rapat umum pemegang saham. Setelah konsultasi atau berdiskusi, terdakwa saksi Dandi dan saksi Verlin sepakat bahwa isi dari notulen rapat umum pemegang saham adalah para ahli waris telah sepakat dan setuju untuk memberikan seluruh saham-saham yang didapat dari almarhum Sugianto sejumlah 40 saham kepada Tuan Dandi Sugianto. Kemudian saksinya Raden Kania Nursanti selaku notaris membuat notulen rapat umum pemegang saham, yang kemudian notulen rapat umum pemegang saham tersebut diserahkan kepada terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Verlin untuk ditandatangani oleh para pihak. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Verlin menyerahkan notulen rapat umum pemegang saham yang sudah ditandatangani oleh terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Verlin, dan saksi Edi Budiono kepada saksinya Raden Kania Nursanti, di samping menyerahkan notulen rapat umum pemegang saham yang sudah ditandatangani terdakwa, saksi Dandi, saksi Verlin juga menyerahkan dokumen berupa satu salinan akta pendirian PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, 2 kopi legalisir surat keputusan Menteri Kehakiman perihal PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, 3 kopi KTP para pihak, 4 kopi legalisir surat pernyataan dan keterangan ahli waris tanggal 27 Februari 2013 nomor 470/7/KEC tanggal 28 Februari 2013 sebagai dasar untuk pembuatan akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya.
Bahwa dengan dasar dokumen-dokumen tersebut jelas terdakwa saksi Dendi dan saksi Ferlin meminta kepada saksi Nyi Raden Tania untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika dan menyuruh masukkan keterangan berupa para ahli waris telah sepakat dan setuju untuk memberikan seluruh saham-saham yang didapatnya dari almarhum Sugianto sejumlah 40 saham kepada Tuan Dandi Sugianto, sehingga atas permintaan dari terdakwa saksi Dandi dan saksi Ferlin, saksi Nyi Raden Kania selaku notaris membuat akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika nomor 5 tanggal 4 September 2013. Yang isi dari akta adalah para ahli waris telah sepakat setuju untuk memberikan seluruh saham-saham yang didapatnya dari almarhum Sugianto sejumlah 40 saham kepada Tuan Dandi Sugianto setelah akta selesai dibuat, lalu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa perbuatan terdakwa saksi Dendi dan saksi Ferlin kepada saksi Raden Kania selaku notaris yang meminta untuk membuat akta pernyataan keputusan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika dan menyuruh memasukkan keterangan yang isinya para ahli waris telah sepakat dan setuju memberikan seluruh saham-saham yang didapatnya dari almarhum Sugianto sejumlah 40 saham kepada Tuan Dandi adalah merupakan keterangan yang tidak benar atau palsu karena pada kenyataannya atau faktanya saksi Stefanus Sugianto selaku ahli waris tidak pernah sepakat dan setuju untuk memberikan seluruh saham-saham yang didapatnya dari almarhum Sugianto sejumlah 40 saham kepada Tuan Dandi Sugianto karena saksi Stefanus Sugianto tidak pernah menandatangani surat pernyataan dan keterangan waris yang dibuat di Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat sebagai dasar untuk pembuatan notulen rapat umum pemegang saham. Dan saksi Stefani juga tidak pernah mengikuti rapat umum pemegang saham karena memang tidak mempunyai saham di PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, serta saksi Stefani tidak pernah menyetujui pengalihan saham almarhum Sugianto kepada saksi Dendi Sugianto di mana akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika dengan akta nomor 5 tanggal 4 September 2013 sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum HAM sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara unsur dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain yang mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran, bahwa keterangan yang tertuang dalam notulen rapat umum pemegang saham yang menyatakan bahwa para ahli waris telah sepakat dan setuju untuk memberikan seluruh saham-saham yang didapatnya dari almarhum Sugianto sejumlah 40 saham kepada Tuan Dandi Sugianto, di mana keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar atau palsu karena pada faktanya atau kenyataannya saksi Stefanus Sugianto selaku ahli waris tidak pernah sepakat dan setuju untuk berikan seluruh saham-saham yang didapatnya dari almarhum Sugianto sejumlah 40 saham kepada Tuan Dandi Sugianto. Karena saksi Stefani tidak pernah menandatangani surat pernyataan dan keterangan waris yang dibuat di Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat sebagai dasar untuk pembuatan notulen rapat untuk pemegang saham, dan saksi Stefani juga tidak pernah mengikuti rapat umum pemegang saham karena memang tidak mempunyai saham di PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, serta saksi Stefani tidak pernah menyetujui pengalihan saham almarhum Sugianto kepada saksi Dendi. Selanjutnya, keterangan yang tidak benar atau palsu tersebut yang tertuang dalam notulen rapat umum PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika oleh terdakwa saksi Dendi dan saksi Ferlin digunakan untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika dengan menyuruh saksi Nyi Raden Kania Nursanti selaku notaris, sehingga atas permintaan terdakwa saksi Dandi dan saksi Ferlin, saksi Nyi Raden Kania membuat akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika nomor 5 tanggal 4 September 2013. Dan akta tersebut sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, tetapi keterangan yang tertuang dalam pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut nomor 5 tanggal 4 September 2013 yang menyatakan para ahli waris telah sepakat dan setuju untuk memberikan seluruh saham-saham yang didapatnya dari almarhum Sugianto sejumlah 40 saham kepada Tuan Dandi, seolah-olah keterangan atau isinya yang benar, padahal keterangan tersebut merupakan keterangan palsu atau tidak benar yang telah digunakan oleh terdakwa saksi Dendi dan saksi Ferlin Sugianto di hadapan notaris Nyi Raden Kania. Dan maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, bahwa dalam unsur ini merupakan delik formil dan maksud unsur penggunaannya dapat mendatangkan atau menimbulkan suatu kerugian, haruslah diartikan kerugian tidak harus yang bersifat material, melainkan juga apabila kepentingan dari saksi Stefanus Sugianto dapat dirugikan. Seperti jika memberikan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta, memberikan keterangan palsu dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berhak atau atas suatu waris. Terkait dengan makna kerugian dimaksud tidak perlu nyatakan, tetapi dengan hanya memberikan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta sudah cukup memenuhi unsur ini. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dandi dan saksi Ferlin yang menyuruh saksinya Nyi Raden Kania untuk memasukkan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu ke dalam suatu, yaitu akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika dengan akta nomor 5 tanggal 4 September 2013
Isi akta tersebut menyatakan para ahli waris telah sepakat dan setuju untuk memberikan seluruh saham-saham yang didapatnya dari almarhum Sugianto sejumlah 40 saham kepada Tuan Dandi, telah menimbulkan kerugian bagi saksi Stefani selaku ahli waris karena tidak mendapat saham PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, di mana saham peninggalan almarhum Sugianto dan saham atas saksi Edi Budiano diberikan kepada saksi Dandi dan saksi Verlin, di mana sebelumnya saksi Dandi dan saksi Verlin tidak memiliki saham PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, dan saksi Dandi Sugianto dan Verlin mendapat saham peninggalan almarhum Sugianto, dan dari saksi Edi Budiono diawali dengan adanya pemalsuan tanda tangan saksi Stefani oleh terdakwa, saksi Dandi, dan saksi Verlin dalam surat pernyataan dan keterangan waris dari Kelurahan Negasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terdakwa Kusumayati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh masukkan suatu keterangan palsu dalam suatu autentik sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP, dan terhadap diri terdakwa Kusumayati tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan perbuatan terdakwa Kusumayati sebagai alasan pembenar atau pemaaf. Maka oleh karena itu, terdakwa Kusumayati dapat mempertanggungjawabkan pidananya dan dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal. Sebelum tuntutan pidana kami sampaikan, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Hal-hal yang meringankan terdakwa merupakan ibu kandung dari korban. Terdakwa meminta maaf kepada pelapor dalam persidangan. Terdakwa telah berusia 63 tahun. Berdasarkan uraian dimaksud kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kusumayati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu dalam suatu akta autentik sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kusumayati dengan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun dengan syarat khusus apabila selama 3 bulan terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan saksi Stefani, yaitu melakukan audit terhadap PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika dan menunjukkan daftar harta kekayaan selama terdakwa menikah dan almarhum Sugianto, maka syarat khusus berlaku, yaitu terdakwa dipidana penjara selama 10 bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar kopi legalisir surat pernyataan dan keterangan ahli waris pada tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Kusumayati, saksi Dandi, dan saksi Stefani dan saksi Verlin yang diketahui dan dilegalisir oleh Kecamatan Karawang Barat. 1 lembar kopi legalisir KTP atas nama Kusumayati, Dandi Sugianto, Stefani Sugianto, Verlin Sugianto, dan saksi Sugianto. Kopi legalisir surat keterangan kematian tanggal 28 Februari yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nagasari. Kopi legalisir kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sugianto yang dikeluarkan oleh Kecamatan Karawang Barat dikembalikan kepada saksi Suhendi. 1 bundel kopi legalisir sampai surat keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia nomor C772 tanggal 22 Maret tahun 1999 tentang pengangkatan notari. 1 bundel kopi legalisir minuta akta pernyataan keputusan rapat nomor 5. Kopi legalisir akta pendirian PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut nomor 8, 1 bundel salinan akta keterangan hak waris nomor 002 tanggal 30 Oktober 2013, 1 bundel salinan akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut nomor 5 tanggal 4 September, 2 lembar kopi legalisir ringkasan perubahan anggaran dasar penyesuaian berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya, 1 bundel kopi legalisir surat rapat untuk memegang saham luar biasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, 1 lembar kopi legalisir surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia agar kembali kepada saksi notarisnya Raden Kania, 1 lembar surat pernyataan dan keterangan ahli waris pada tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara Kusumayati, Saudara Dandi Sugianto, Saudara Stefani, dan Verlin Sugianto dikembalikan kepada terdakwa. 4. Menetapkan agar terdakwa Kusumayati membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 9 Oktober 2024.
Ini ada penetapan dari Pak Ketua untuk hari ini didampingi oleh Pak. Tulis ya, berapa lama? 2 minggu ya, baik. Baik ya, berarti kita kasih kesempatan untuk penasihat hukum dan terdakwa ya untuk menyusun pledoinya ya. Di tanggal 23 Oktober 2024. Kita sepakati persidangan kita jam berapa, Ibu Jaksa? Jam 10. Kita komit ya. Jam 10, kasihan ya yang nunggu di depan ini ya. Baik ya, jam 10 ya, kita komit ya untuk pledoi dari penasihat hukum terdakwa ya. Jadi dengan demikian saudara tidak ditahan, tetap kooperatif ya untuk persidangan jam. Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.